Nah, kalau udah nikah, gue saranin ya, nggak bisa pakai kode-kode kayak gitu. Lu maunya gimana ya lu ngomong. Laki-laki, itu sebenarnya basic needs-nya dia kalau dia udah berkeluarga. Itu cuma, oke balik lagi sama gue Amri. Di episode kali ini, gue akan bicara mengenai psikologis laki-laki dan perempuan dalam konteks pasangan suami istri. Jadi, intinya itu adalah kita mau bicara, dalam sebuah pernikahan itu, kita kan harus saling belajar ya. Jadi proses belajar, proses adaptasi itu terus sampai kita mati gitu ya. Nah, proses belajar apa sih yang udah gue dapet selama gue menikah ya, selama 8 tahun, mengenai pelajaran psikologis perempuan dan laki-laki. Jadi kita mulai aja, gimana Cak? Gue setuju, psikologisnya itu beda gitu. Kayak cara berpikir atau cara sudut pandangnya itu pasti beda Sudut pandang gitu. ya, sudut pandangnya beda benar. Iya, dan yang kayak mungkin gue pernah ngomong sama lo gitu, kayak misalnya yang tadi kita mau belanja gitu, gua gitu, mau belanja deh ke mall gitu, gue nyari celana, yang gue tuju ya celana gitu, celana itu gitu. Kalau nggak ada ya gue akan cari tempat lain gitu. Tapi kalau cewek kan beda ya pasti gitu. Kadang cewek bisa dia mau nyari celana buat diri dia, atau dia mau cari baju buat dirinya dia gitu ya. Itu bisa aja dari tempat cewek ke tempat cowok dulu, atau ke supermarket dulu, apapun gitu. Itu kan bisa sama cewek. Jadi nggak fokus gitu kan? Iya, tapi sebenarnya buat gue kan gue selalu mikir kayak, ya udah lah kalau mau nyari satu aja gitu. Yeah. Lo nggak usah ngebuang waktu gitu. Tapi ternyata itu salah gitu gue, karena kakek gue tuh pernah cerita sama gue gitu. Waktu itu cerita sama gue kayak gini, dia juga mikir dulu kayak gue. Ya kalau mau nyari ini, harusnya nenek gue cari ini aja. Jangan muter-muter, gue jadi lama nih nunggunya gitu. Tapi setelah nenek gue nggak ada, kakek gue baru mikir, ternyata apa yang dilakuin omah gue itu gede banget itu, gue luar biasa banget gitu. Kalau pas udah nggak ada nih kerasa banget. Contohnya hal kecil gini, kakek gue tidur sama pakai celana boxer. Kalau boxernya rusak, dia cuma ngomong, kakek gue cuma ngomong, boxer gue rusak. Di lemari nenek gue udah ada disediain yang baru. Tanpa nenek gue harus ke mall lagi. Tanpa nenek gue harus belanja lagi. Kakek gue siap pagi selalu apa? Cuci tangan di wastafel. Selalu ada handuk. Kalau handuk udah jelek, nenek gue selalu ganti kayak yang baru. Itu pun gue rasain gitu. Kayak gue hidup sama adik gue gitu. Ya gue masih satu rumah sama adik gue. Ya adik gue nge-provide itu semua gitu. Dan gue ngerasain kayak, wah iya lagi anjir. Kayak gue gak pernah kehabisan gitu. Gak pernah kayak, kalau gue kayak gitu juga nge-treat. Iya. Kayak misalnya ada perempuan lu kayak gitu. Iya. Sabun, odo, tisu. Hal kecil. Iya, hal kecil yang sebenarnya gue nggak kerasa kan. Kalau kakek gue nggak cerita itu gue nggak kerasa. Iya pasti. Gue nggak rasa kayak itu hal penting, karena buat gue kayak ini sebenarnya habisin waktu gue jalan kayak beli tisu dulu deh bang, beli ini dulu deh sabunnya gini. Gue nggak kepikiran ke situ. Tapi dia kepikiran ke situ. Nah itu hal yang gue nggak bisa pikirin, tapi perempuannya bisa ngelakuin itu gitu. Iya. Dan pas kakek gue cerita ternyata kayak, oh iya nih gitu. Emang berarti ya mungkin gue sebagai seorang cowok gue cuma ngeliat lurusnya aja gitu. Tapi gue gak ngeliat lebarnya. Tapi kalau cewek tuh lebih ngeliat lebar gitu loh. Lebih ke menyediakannya gila banget gitu. Itu kerasa banget di gue. Dan kakek gue juga baru ngerasain setelah nenek gue udah gak ada. Iya. Iya emang itu kelebihannya perempuan sih. Perempuan emang lebih, ya emang sifatnya itu kan melayani ya. Jadinya dia emang lebih luas pandangannya dia dalam hal-hal keseharian itu tadi ya dibanding laki-laki gitu. Karena emang laki-laki kan sifatnya provider tadi kan. Sifatnya provider. Nah dia yang membuat apa yang di-provide itu dia multiply gitu. Lu kasih duit nih, lu provide kan. Dari duit itu dia multiply, dia sediakan semua kebutuhan keluarga dari apa yang udah lu kasih kan gitu kan. Jadi emang beda sih. Nah kalau kayak gue ya, yang gue pelajari dulu ya sebelum gue nikah itu salah satunya adalah, ini hal yang menarik, yang lucu dulu nih ya. Jadi kalau laki-laki itu sebenarnya basic needs-nya dia kalau dia udah berkeluarga. Itu cuma mata, perut, sama kemaluannya dia. Kalau perempuan bisa penuhin ini, selesai urusan. Mata tuh maksudnya, kalau di rumah ya lu harus pakaiannya jangan dasteran, nggak pakai makeup gitu. Ya walaupun nggak makeup yang lebay ya. Cuma maksudnya at least jangan yang malah lebih cantik di luar gitu loh. Karena di luar nih laki-laki ketemu banyak perempuan cantik nih. Kalau di rumahnya istrinya nggak dandan juga, ya timpang gitu loh. Makanya mata itu harus di-entertain laki-laki itu. Atau mungkin nggak harus makeup, tapi bisa dengan cara berpakaian. Atau apapun itu gitu. Untuk kesehariannya di rumah. Itu satu. Kedua, masalah perut. Laki, kelemahannya di mata perempuan yang gua ngerti. Laki-laki tuh kalau makan tuh biasanya nggak neko-neko. Harusnya ya. Sengerti gua ya. In general, dia nggak neko-neko. Dia tuh bisa makan
satu jenis makanan dalam jangka waktu yang lama. Dia sukanya apa? Misalnya nasi ayam gitu. Atau misalnya apa? Rawon gitu misalnya. Udah. Dia bisa makan itu. Mau lu siapin itu setiap hari, laki itu bisa tahan begitu aja. Ya kemarin gue sempat denger si siapa? Di podcast orang, dia bilang, gue suka tuh makan, salah satunya tuh nasi sama sop. Gue setiap hari makan nasi sama sop tuh gak masalah. Sampai orang rumah gue itu bilang aneh gitu. Nah tapi emang beda sama perempuan. Nah kalau perempuan tuh gak bisa lihat hal yang kayak gitu. Yang kayak tadi lu bilang tuh terfokus gitu loh. Nah biasanya perempuan tuh suka dia yang ngerubah kebiasaannya si laki itu. Yang harusnya dia bisa stay kayak gitu, dia rubah tuh. Ah bosen masa masaknya ini lagi gitu kan. Akhirnya dia ganti. Nah karena dia ganti, akhirnya dia lebih nyaman makannya di mana? Makannya di luar. Makanya supaya dia nyaman makan di rumah, ya udah, dia sukanya apa, lu kasih aja udah itu. Nah, itu kalau laki-laki. Dan yang terakhir adalah masalah kemaluannya dia, udah. Kalau lu bisa provide dia itu, lu mau minta apa aja, dompetnya bakal terbuka lebar gitu. Orang bilangnya gitu. Itu kalau untuk laki-laki. Nah, kalau perempuan, maunya didengar. Dia tuh maunya didengar. Nah, dia itu kata perharinya lebih banyak dibanding laki-laki yang gue denger ya. Jadi per hari itu laki-laki tuh gue lupa deh, kayaknya bisa lebih dari 2 kali lipat deh perempuan itu. Ngomongnya banyak banget dia. Nah, lu itu harus dengerin dia. Walaupun lu pulang kantor capek, lu harus dengerin dia. Lu gak harus komen, lu denger aja. Lu denger aja, dia udah terima kasih. Yang gak boleh lu lakuin adalah, boleh besok aja gak? Gue capek mau tidur. Nah, itu yang gak boleh. Ini kita ngomongnya ibu rumah tangga ya. Gue gak tahu kalau yang wanita karir ya. Tapi dulu bini gue kerja juga sama kok. Ya kita ngobrol malam. Ngobrol. Karena perempuan tuh banyak kata yang harus dikeluarkan di kepalanya dia. Nah sifatnya laki-laki itu kan mendengar. Lu harus siap mendengar itu. Walaupun lu capek, lu malas dengernya. Apalagi kadang-kadang yang diceritain itu lagi. Yang lu udah denger gitu lah. Nah itulah perempuan. Nah dia butuh tuh didengar itu. Terus apalagi ya, kalau yang gue pelajari, kalau perempuan, dia tuh, ini masalah seksualitas sih. Ya apa ini kan pelajaran kan. Dia tuh lebih lama loh ininya. Jeda recovery-nya. Jadi kayak misalnya abis lu berhubungan, dia itu lebih lama. Bisa sebulan, 2 bulan nggak berhubungan, nggak masalah. Itu perempuan. Tapi laki nggak. Yang gue tahu tuh per 2 minggu. Maksimal banget. Laki-laki itu. Apalagi kalau mens. In general, perempuan kalau mens, yang gue tahu ya, itu dia akan menurunkan itunya dia, hasratnya dia. Untuk berhubungan gitu lah. Kalau dia lagi mens. Jadi makanya, di situ tantangannya untuk saling pengertian dan belajar komunikasi dalam kondisi-kondisi seperti itu gitu. Perempuan itu habis berhubungan dia lebih lama, jedanya, istirahat itu bisa lama, dia udah nggak butuh lagi, enggak. Tapi kalau laki nggak butuh mulu, gitu lah. Nah itu yang makanya perlu kompromi lagi, perlu ingetin lagi, nah hal kayak gitu. Sebenarnya itu sama aja kayak ini kan. Hal simpelnya ya, yang gue lihat ya, cerita gitu. Kadang tuh gue nggak ngerti gitu. Kayak kalau misalnya cewek tuh kalau udah salah dijemput udah malam gitu ya, kadang udah otaknya udah sama-sama sumpek gitu. Karena gue udah sumpek banget, kayak dia tuh dia cerita gitu. Karena gue nggak tahu tuh hal yang kayak gitu, gue mikir. Jadi gue mencoba untuk mencarikan solusi. Karena gue selalu berusaha untuk itu. Karena gue nggak pernah tahu dulu pemikiran bahwa ya kalau cewek cerita, ya lu udah cuma butuh dengerin doang. Iya itu, gitu. Benar. Kadang pun kalau misalnya gue kasih solusi gitu ya, tapi nggak sesuai, jadi salah debat. Juga. Iya jadi debat kan. Jadi salah, debatin. Kan? Jadi kayak serba salah. Iya kayak lu tuh nggak ngerti. Lu gini, kalau gue tuh gini. Maksud gue kayak itu semua gimana? Iya. Kalau menurut pemikiran lo itu bener, ya udah menurut gue yang bener kayak gini. Tapi ya udah sebenarnya itu nggak bisa salahin dong. Iya. Tapi mungkin gue selalu mikir kayak ya udah sekarang solusinya kalau misalnya cewek cerita gitu ya gue cuma mikir kayak gue bakal nanya lo mau gue tanggepin atau gue dengerin nih. Iya, gue cuma nanya itu doang. Karena kadang ya lo nggak usah ngasih solusi deh dibanding debat. Nah ini juga nih, gue jadi kepikiran pengen ngomong ini. Kan kalau pacaran mungkin lu pada tuh mikirnya semua itu terka-terkaan gitu loh. Jadi dia maunya gimana ya, Jadi main kode-kodean gitu. Nah kalau udah nikah, gue saranin ya, nggak bisa pakai kode-kode kayak gitu. Lu maunya gimana ya lu ngomong. Kayak tadi gitu. Kalau misalnya lu bingung harus react-nya gimana gitu. Ya lu tanya gue harus gimana. Emang harus gitu. Nggak bisa lu kode-kodean. Dalam hal apapun. Even dalam hal berhubungan pun sama. Masalah seks pun sama. Lu harus terbuka. Lu sukanya gimana. Enaknya gimana. Sama semua hal. Sampai hal yang
hubungan seks aja harus gitu loh. Karena ini bukan pacaran. Lu harus semua itu terbuka. Kayak lu bener-bener harus ngerti pasangan lu tuh sukanya apa, sukanya di-treat seperti apa gitu. Harus dikomunikasi, bukan kode-kodean lagi gitu. Nah kadang yang gue suka denger tuh itu masih ke bawah tuh pas dulu zaman pacaran gitu. Jadi masih kode-kodean kayak ini enaknya gimana sih kalau ini gimana sih gini-gini. Taunya pas akhirnya meledak, pas berantem baru gua kira. Nah, harusnya jangan sampai kayak gitu. Tapi menurut lo perempuan sama laki-laki kalau soal perasaan kuatan mana? Dalam hal Nahan sakit? Nahan Lebih kuat sakit. mana nih? Lebih ringkih mana nih? Cewek sama cowok kalau soal perasaan. in general kali ya. Kalau gua untuk nahan sakit in general ya, masalah hati udah pasti perempuan. Kemarin Lebih kuat? ya perempuan. Kemarin gue lihat juga video yang dia bilang bahwa perempuan itu lebih kuat untuk menahan rasa sakit ya. Physical, ini kita ngomong physical maupun itu ya, maupun mentally gitu. Kenapa kayak gitu? Ternyata ada hubungannya sama estrogen. Hormonnya dia. Dia punya hormon estrogen lebih kuat dibanding testosteronnya dia. Kan setiap manusia itu punya 2 hormon itu kan. Cuma bedanya kalau laki testosteronnya lebih besar. Makanya ototnya lebih besar. Gitu kan. Kalau perempuan lebih banyak estrogennya. Karena estrogen itu bisa meredam rasa sakitnya dia. Makanya ini orang bilang, kalau misalnya yang melahirkan itu laki-laki dengan kadar estrogen yang rendah, itu sekalinya, jangankan melahirkan, sekalinya kita mens aja, itu bisa mati mungkin. Karena kita nggak kuat nahan rasa sakit. Nah, tapi kalau perempuan, kenapa bisa nahan rasa sakit mens ini? Karena dia itu emang udah dibekalin sama estrogen yang sangat besar. Makanya dia itu kuat physically and mentally gitu. Makanya kalau lu perhatiin, ya enggak sih, gue juga observasinya sih baru juga sih. Kalau bini gue tuh ya, misalnya dia di suntik-suntik ya, urusan suntik-suntik, itu kuat banget. Mau suntik yang masalah treatment muka gitu ya, atau misalnya suntik ngambil darah apa segala macam, itu tuh dia enteng aja gitu loh maksudnya. Atau misalnya suntik vitamin, lu tau gak? Suntik vitamin segala macam itu kayak nggak ada apa-apa, kayak udah biasa aja gitu. Tapi kalau gue, gini-gini dulu ya kan, masuk jarum, gitu-gitu, ya kan, nggak kuat gitu loh, maksudnya lemah banget gitu untuk urusan itu. Jadi, tapi ternyata ada orang yang udah ngeriset juga dari jurnalnya, ternyata statement orang itu benar. Memang karena estrogennya itu yang buat dia tuh jadi kuat secara itu, mentally and physically. Tapi kenapa kebanyakan orang melihat cewek itu lebih lemah? Apa karena dia lebih suka untuk cerita, makanya dia kelihatan kayak ngeluh? Lebih lemah konteksnya apa? Konteksnya dalam hal dia curhat atau apa? Dalam hal apa nih? Iya mungkin curhat Mengeluh. karena mungkin terlalu overshare gitu. Kalau menurut gue sih itu cuma perspektif laki-laki aja sih. Karena itu kan salah satu way out-nya perempuan untuk bagaimana dia tackle stresnya dia. Tapi kalau laki-laki memang cara tackle stresnya cenderung ya mungkin in general nggak kayak gitu caranya gitu. Nah menurut gue sih nggak ada yang salah dengan cara itu, karena emang laki-laki sama perempuan lahir dengan kelebihan dan kekurangan yang beda-beda masing-masing gitu. Jadi ya menurut gue sih nggak ada masalah itu. Kayaknya itu cuma sentimen laki-laki ke perempuan yang dia tersinggung aja sama perempuan-perempuan yang model kayak gitu, ya kan? Jadi curhat segala macem tapi pengennya equal sama laki-laki. Tapi kalau itu jadi panjang. Nah, kita simpulkan aja. Udah, jadi kesimpulannya, laki-laki sama perempuan itu lahir dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, dalam konteks lu mau menikah, atau lu udah pasangan suami istri ya, kita keep learning gitu loh. Bagaimana kita bisa nge-treat pasangan kita tuh sebaik mungkin dan seefektif mungkin gitu. Jadi intinya itu aja, jangan capek untuk belajar. Jadi kalau misalnya lu ada pendapat lain boleh komen ya.